Oke. Itu menurut dia. Kemudian tetaplah berkata-kata baik, karena kata-kata baik itu akan membuahkan perilaku. Kemudian tetaplah berperilaku baik, karena akan menghasilkan kebiasaan baik. Ya. Dan kebiasaan baik itu akan menimbulkan nilai, dan kemudian pada akhirnya takdirmu adalah terhadap apa yang kamu yang menjadi nilai. Ya. Jadi kalau dari sini dia dirunut dari pikiran, Pikiran. kata, baru kemudian perilaku, perbuatan, dan seterusnya. Ya. Kalau dalam kaitannya dengan NLP gimana itu, Mas Ari? Ya, sama Mas Rosilo. Jadi itu ada dua ya, ada yang bilang dari Mahatma Gandhi, ada yang bilang dari Dalai Lama ya. Gitu lah. Dalai Lama juga mirip-mirip seperti Oke. itu. Jadi saya nggak tahu jadi yang sebenarnya yang mana. Jadi emang betul bahwa apa yang pertama adalah yang kita pikirkan, dampak pertama adalah apa yang kita ucapkan. Ya, jadi seperti itu kan. Ya, karena mirip seperti teko kan, kita tidak tahu isi teko apa kan. Ya, teko itu kan porselen. Nah, begitu sudah kita tuangkan ke cangkir, kita lihat di cangkir itu isi teh. Berarti kita bisa tahu ya bahwa teko itu isinya apa? Teh. Teh, nah gitu ya. Nah, kita nggak tahu isi teko itu apa, tapi begitu kita tuangkan isinya kopi. Berarti apa isi teko itu? Kopi kan? Nah, jadi prinsipnya Kopi, sama. oke. Ya, yang kita ucapkan adalah apa yang kita pikirkan, ada di pola pikir kita. Nah, beda. Yang lebih tepat adalah pola ucap menjadi pola pikir. Pola. Oh, itu Ya. makanya tadi kalau dengar dari Mas Ari kan pola ucap, pola pikir, tapi dia ini pikir kemudian ke Enggak, atas. karena bisa berubah. Orang bisa tidak konsisten, tapi pola itu konsisten. Gitu ya. Pola itu konsisten ya, tapi sekali-sekali dia keluar dari pola, hanya sekali-sekali, maklum. Kan kita biasanya kita punya pola begini, tapi sekali-sekali kan bisa kan. Nah, tapi pola itu kalau kita lagi nggak sadar dalam keadaan normal apa-apa, kita kembali ke pola. Gitu ya. Jadi kita kembali ke pola kalau apa namanya dalam keadaan normal. Nah, seperti itu. Nah, ini nah, jadi habis dari pola ucap ya, nanti masuk ke pola Pikir. perilaku. Gitu ya. Kan pola pikir, pola ucap, pola perilaku. Gitu ya. Nah, pola perilaku itu bisa dijabarkan lagi mulai dari habit gitu ya. Pola menjadi habit yang baru ya. Habit yang baru menjadi sifat yang baru, sifat yang baru menjadi karakter yang baru. Ya, dan ujungnya ditambahkan oleh Dalai Lama atau Mahatma Gandhi itu menjadi takdirmu atau Takdirmu. nasibmu ya. Nah, jadi kan kalau kalimat-kalimat motivasi the future is now. Gitu kan? Apa yang kita lakukan sekarang itulah akan menjadi masa depan kita, Masa depan. ya kan? The future is now. Nah, itu makanya apa yang kita lakukan sekarang, apa karakter kita, itulah masa depan kita, itulah takdir kita. Jadi emang urutannya seperti itu. Kan kita sudah pernah belajar tentang apa namanya? Tentang habit ya. Habit kalau dilakukan 21 hari menjadi new habit kan? Mengganti habit yang baru. Kalau 90 hari menjadi new lifestyle. Gitu kan? Nah, kita setelah 3 bulan kena pandemi, kita sudah pola hidup baru nih, disebut dengan new normal. Ya, mulai pakai masker, jaga jarak, kita pakai hand sanitizer. Nah, itu kita sudah new normal. Nah, tapi nanti begitu 3 tahun kita mempunyai sifat yang baru dan 15 tahun menjadi karakter yang baru. Nah, karakter itu kan konsisten. Nah, karakter itu ya yang nanti bisa menjadi dibilang oleh Dalai Lama atau Mahatma Gandhi adalah menjadi takdir kita. Ya, the future is now. Gitu ya. Kembali lagi ada lagi teori kupu-kupu ya, butterfly effect. Sekecil apapun yang kita lakukan sekarang akan berdampak besar di masa depan. Jadi boleh Mas Rezilo boleh Google atau boleh YouTube-nya, banyak butterfly effect. Kita sekarang adalah akibat butterfly effect di masa lalu. Sekecil apapun ya, kita mulai belajar berjalan, mulai membaca menulis ya.
Karena kita hanya belajar melangkah, jatuh, melangkah, jatuh, melangkah, itu kan butterfly effect ya, kecil ya, kepakan kecil, tapi habis itu kita bisa keliling dunia kan. Hanya gara-gara kita bisa berjalan, kita bisa kemana-mana kan. Waktu TK atau SD kita belajar membaca, menulis kan. Tapi butterfly effect-nya apa? Efek dahsyatnya kita bisa belajar apapun, asal kita mau belajar kan. Setinggi apapun. Nah, jadi sekecil apapun meter. Jadi teorinya banyak, teori butterfly effect, teori tadi pikiran menjadi ucapan, ucapan menjadi perilaku. Perilaku itu dimulai dari habit, ya, new lifestyle, sifat dan karakter. Nah, beda sifat sama karakter ini gini, kalau karakter itu konstan, tapi kalau sifat itu tidak sekuat karakter. Nah, jadi kalau kita masih bisa berubah, kita kan kalau di Indonesia itu biasa apa namanya melanggar lampu lalu lintas ya. Gitulah. Nah, begitu kita ke Singapura atau ke Australia kita ikut aturan ya. Nah, pas kita balik kita ikut aturan lagi atau enggak? Kembali lagi Ya, seperti semula. kalau kita sudah tidak kembali lagi, berarti kita sudah menjadi apa namanya karakter yang baru. Karakter. Ya, seperti itu. Ya sekali-sekali, tapi secara umum seperti itu sudah membentuk pola. Nah, jadi tadi dikoreksi ya, bukan pikiran menghasilkan ucapan, tapi pola pikir. Pola pikir menghasilkan pola ucap. Ya, bisa saja pikiran kita tidak sesuai sama ucapan kita bisa. Tapi kan itu bukan berpola, bukan kita yang sebenarnya. Jadi pola pikir dengan pola ucap, pola itu menjadi perilaku. Gitu loh. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mana yang duluan? Pikiran atau ucapan? Itu kayak apa namanya? Kayak ayam dengan telur. Iya, betul. Ya, intinya memang sebenarnya pikiran. Ya, tapi kita dalam perjalanan hidup kita, pikiran diprogram oleh ucapan. Semasa kita bertumbuh, lingkungan kita apa? Orang tua mengucapkan apa? Teman-teman kita mengucapkan apa? Jadi sebenarnya pikiran kita karena lingkungan kan? Karena ucapan, karena guru-guru. Jadi kayak telur sama ayam. Gitu kan. Nah, jadi itu pikiran mengucapkan ucapan, ucapan menjadi pikiran. Makanya dengan teori itu makanya kita melakukan afirmasi atau melakukan sugesti. Ya, saya sehat, ya. Saya pandai bersyukur, saya tangguh. Nah, itu kan kita mengafirmasi diri kita. Seperti itu. Nah, jadi kalau lingkaran setan harus kita putus ya. Nah, kita mulai dengan pola ucap yang baru. Yang tadinya pola ucap kita mengeluh kan. Kita ganti jadi pola ucap yang bersyukur. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau pribadi. Jadi nah, kalau skala sosial, yang berubah sosial ya. Nah, jadi bisa kultur atau budaya. Nah, kalau perusahaan itu kultur ya, bersama-sama mempunyai pola, nah itu kultur. Kultur juga bisa dibentuk ya 6 sampai 15 tahun. Jadi nggak apa namanya membentuk kebiasaan baru dulu misalnya Monday morning meeting gitu kan ya. Setiap hari Senin kita mengadakan meeting, kita bahas membuat kebiasaan baru, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, nah semua akan menggunakan membentuk pola baru. Nah, gitu ya. Nanti sekitar 6 tahun kemudian dia akan menjadi kultur yang baru, kultur di perusahaan kita yang baru. Nah, nanti saling menjaga itu ya. Dengan Monday morning meeting itu kita bisa menjaga setiap minggu. Apakah ada yang keluar dari yang kultur yang akan kita bentuk dan sebagainya. Nah, itu kalau kita terminologinya ke perusahaan ya atau instansi. Jadi semuanya sama, mulai dari individu. Nah, keluarga juga bisa disebut dengan kultur ya, keluarga. Jadi sebenarnya kultur itu lebih besar, lebih tepatnya sosial ya, sosiologi. Kalau pribadi itu kan psikologi ya. Nah, mulai psikologi kira-kira sampai keluarga, tapi kalau udah masyarakat sudah mulai sosiologi ya, sosiolog. Ya, tapi kalau sudah adat istiadat budaya itu ada apa namanya? Bidang keahliannya apa? Kok jadi lupa saya. Nah, itu ya, ada bidang keahliannya lagi untuk yang kultur seperti itu.
Nah, Mas Ari, ini Ya, kalau Mas misalnya Ted. ya kalau misalnya kita reframing, kan kita reframing untuk saya tadi lihat videonya, masih Ya, inget-inget yang dulu. oke Nah, ya. itu kalau misalnya kita merubah budaya dalam keluarga, maksudnya dalam hal yang simple ya, Ya, seperti misalnya sholat subuh, supaya anak-anak lebih habitnya menjadi lebih baik gitu. Karena mungkin selama ini kita sudah terpola, terus gitu sudah terlalu kita kan merubahnya kan tidak bisa harus kita bikin supaya trigger ya, ya, supaya mereka inisiatif sendiri ya. Nggak mungkin ya, untuk saat ini udah dewasa mereka kita buat ikut pesantren atau ya, itu gitu. ya. Oke. Nah, pertanyaannya? Nah, itu pertanyaan saya apa kita mulai dari mana untuk titik awalnya Oke. Oke, saya balik pertanyaannya. Nah, kita bisa nggak menembak dengan sekali tembak dua kelinci sekaligus tertembak? ya harusnya bisa, tapi bagaimana caranya? Satu-satu dulu, gitu ya. Nah, jadi kita harus ada prioritas, gitu kan? Atau kalau kita mengacu ke Seven Habit-nya apa namanya? Seven Habit-nya Stephen Covey kan? Ya. Gitu kan? Nah, yang pertama adalah proaktif, yang kedua adalah apa namanya? Begin with the end in mind kan, dan seterusnya. Nah, gitu. Nanti begitu kalau kita nanti ada skala prioritas, mana yang 4 kotak itu loh, yang merah itu yang penting tapi mendesak. Nah, penting paling mendesak itu yang harus diduluanin. Oh iya ya. Nah, prioritas kan. Jadi ada 4 ya. Yang paling kiri atas adalah tidak penting tapi mendesak, kiri bawah tidak penting tidak mendesak, kanan penting tidak mendesak, dan kanan atas adalah penting dan mendesak. Nah, jadi prioritas paling tinggi itu adalah penting mendesak, gitu kan ya. Prioritas kedua adalah penting tapi tidak mendesak. Jadi seharusnya ya menurut Stephen Covey itu harusnya kita berfokus pada penting tidak mendesak, ya, keadaan normal ya. Jadi kita sekarang olahraga sejak sekarang, ya. Gitu loh, karena kita menjaga kesehatan. Nah, tapi kalau kita sudah terlambat, sudah kurang sehat, nah berarti kita harus bed rest. Nah, itu kita udah masuk di penting dan mendesak, gitu ya. Kalau kita belajar, anak-anak kan biasa belajar kan, last minute SKS kan, malam belajar, itu penting mendesak. Nah, jadi seharusnya kalau kita punya prioritas manajemen waktu adalah penting tidak mendesak, penting-penting, gitu ya. Jadi kalau kita ulangannya bulan depan, harus ngerti dari sekarang, gitu kan? Oke. Nah, ini kan dari sana, dari kita menembak kelinci berapa, kan banyak tuh, maunya banyak ya, mau dibenahin banyak. Nah, itu prioritas dulu. Ya, 1 maksimum 5. Jadi harus prioritas dulu, ya. Yang mau apa gitu kan. 1 sampai 5. Oke. Nah, itu pertama dulu prioritas ya. Jadi kita belum ngomong bagaimananya. Kita ngomong prioritas dulu kan? Ya. Oke. Nah, terus yang kedua, tadi kan berarti arahnya ke parenting ya? Ya, parenting. Oke. Parenting ada tingkatannya, ya. Nah, parenting paling rendah adalah memberitahu. Begini loh caranya, gitu kan ya? Itu parenting paling lemah. Kenapa? Karena kita belum tentu melakukan kan? Ya. Parenting yang menengah adalah memberi contoh, gitu kan ya? Lebih kuat dong, karena kita memberi contoh kan? Tapi beri contoh belum tentu konsisten kan? Iya. Ya, yang paling konsisten apa? Parenting terbaik adalah kita diikuti atau dicontoh. Artinya apa? Setiap hari, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun kita sudah melakukan hal itu. Itu yang terkuat ya. Tapi kalau kita belum, ya kita mulai dari bawah gitu kan. Memberitahu. Tapi kita juga berarti kita harus konsisten. Kita harus sama ucapan dengan apa yang kita harus mengerjakan apa yang kita ucapkan. Yang paling lemah dulu dong.
gitu Ya. kan ya. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai membangun baru ya, mulai sholat berjamaah ya, mulai ngaji bersama, nah gitu ya. Seperti itu. Nah, dari perilaku kita akan dicontoh. Nah, tadi kan yang tadi mungkin belum masuk ya, Mas Rajul pernah kita pernah diskusi sebelumnya, tapi udah masuk tadi ya. Mana duluan pikiran sama ucapan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi bisa juga yang itu mempengaruhi kita. Gitu. Jadi kita adalah siapa ada lingkungan kita. Ada yang bilang 5 orang terdekat di lingkungan kita. Berarti ada keluarga kan? Ada orang tua, ada teman. Nah, itu yang mempengaruhi kita. Kita melihat dari perilaku apa-apa. Gitu ya. Jadi tadi parentingnya udah ada tingkatannya. Kalau bisa adalah yang ketiga, gitu kan ya. Nah, kita mulai melakukan habit. Nah, kalau psikologi disebut dengan habituasi ya. Psikolog bilang. Tapi kalau di NLP bilang repetisi, ya, pengulangan. Ya, pengulangan akan menjadi beneran, ya. Kita melakukan hal terus-menerus, suka atau tidak suka akan menjadi kebiasaan baru. Setuju ya? Ya, setuju. Setuju. Uniknya adalah pengulangan itu tidak harus disukai. Oh. Ya. Uniknya, ya. Misalnya anak kita bangunnya siang ya, jam 7 jam 8 ya. Terus dia masuk sekolah militer. Jam 2 sudah dibangunin. Ya. Nggak dibangun juga disiram ember kan? Nggak bangun juga dipentokin sama embernya. Nah, kira-kira dia di situ 6 bulan atau setahun baru boleh pulang. Dia mau bangunnya sampai rumah jam 7 atau jam 2? Jam 2. Jam 2. Gitu ya. Nah, itu terpaksa kan? Terpaksa. Ya. Kalau anak kita suruh pilihan kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD, ya. Sama guru agamanya, kamu belajar sholat, belajar Al-Fatihah, ya. Terus dipaksa, ya, dipaksa. Karena besok akan Bapak nilai. Ya. Kira-kira anak kita terpaksa belajar nggak tuh? Menghafal nggak? Gitu ya? Ya. Nah, tapi kalau gurunya bilang, terserah deh, nggak dinilai, santai aja. Nah, kira-kira menghafalin nggak tuh Al-Fatihah apa belajar gitu? Enggak. Apa jadinya anak kita kalau dulu tidak dipaksa, begitu akil balik bisa sholat? Ya harus terpaksa memang. Iya, enggak, iya. Nah, jadi rumusnya adalah repetisi. Oke. Tidak peduli disukai atau tidak. Yang penting diulang-ulang. Maka akan terbentuk pergerakan baru ya. Tubuh akan mengikut seperti mesin ya. Iya. Nah, cuman memulai itu kan berat. Ya, mulai itu berat. Nah, lihat di YouTube saya atau bisa di Google, ada teknik yang termudah namanya mini habit. Oke. Udah pernah dengar? Belum. Oke, mini habit itu adalah daripada kita target yang besar-besar, ya. Wah, selagi semangat kan, besok lari 1 kilometer ya. Besok mau olahraga, kita tersadarkan. Hari kedua lari 1 kilometer, hari ketiga. Nah, lama-lama bisa nggak kita bosan terus berhenti, terus habis itu nggak lanjut lagi? Bisa, karena itu dia. Itu kita udah kecapean pas di awal. Ya, mini habit adalah kita melakukan seminimum mungkin yang pasti tercapai targetnya setiap hari. Ya, targetnya olahraga kan? Ya. Yang penting olahraga karena kita mager nggak pernah gerak. Maka sehari ini hari ini pagi saya lari 5 menit aja deh. Sekeliling rumah aja atau jalan kaki ya 5 menit kan? Oke, minggu depan saya naikin jadi 10 menit kan? Ya. Bulan depan jadi 15 menit. Nah, itu kita habitnya itu bertahap. Nah, jadi otak manusia itu terbagi 3 ya. Kalau kita Google 3 lapis otak manusia itu paling dasar adalah otak reptil ya atau otak purba. Ya, otak purba itu adalah untuk bertahan hidup. Nah, dia tidak suka ada perubahan. Dia sudah nyaman di zonanya ya. Ada perubahan dia nggak suka ya. Tiba-tiba harus lari setiap hari 1 kilometer ya. Besok lagi kan? Besok lagi. Tapi kalau dipaksa karena di sekolah militer jadi. Karena ada paksaan kan? Ada force dari luar. Tapi kalau enggak, kita enggak. Makanya cari perubahan sedikit itu diabaikan alarmnya oleh pikiran otak reptil kita.
Ya. Oke. Cerita metaforanya adalah bagaikan katak masuk ke dapur kita, ada panci, kan hobi katak kan berenang kan? Ya. Ada panci, dia masuk kan, dingin kan? Ya. Padahal panci itu sebenarnya dipanaskan pakai api kecil kan? Nah, dia Ya, masih mandi ya, enak gitu ya. Terus makin hangat kan, enak ya. Nah, karena dia beradaptasi. Waktu dia terlambat, udah mendidih, dia udah nggak sempat kemana-mana. Nah, itulah. Nah, jadi kalau ada perubahan di kecil itu tembus itu, memudahkan kita baik untuk hal yang menjadi lebih baik atau menjadi hal yang tidak baik. Gitu. Nah, itu prinsip mini habit. Jadi hati-hati dengan kesalahan kecil yang jadi kebiasaan akan jadi kesalahan besar. Gitu ya. Mulai dari kesalahan kecil. Nah, kalau kita melakukan, tapi kalau cuma sekali sih enggak ya. Kalau terus-menerus ya dia akan seperti itu. Dan kita enggak susah lagi untuk ini. Nah, jadi teorinya adalah 21 days ya to make a new habit atau break a habit. Jadi kalau kita mau break a habit, mau cara halus adalah mini habit, mau cara kasar konsisten aja. Kita paksakan 21 hari. Biasa nanti kita. Mau cara halus atau cara kasar kita yang milih. Kalau kita bisa atau kita cari partner yang saling mengingatkan, boleh. Tapi kalau enggak kita pakai konsep mini habit. Oke. Ya, nah, jadi enggak apa-apa ya. Yang penting kita sholat kita ajak jemaah ya, enggak ya. Terus kita terus aja kalau kita mau sholat kita ajak jemaah ya, belum juga anak kan. Terus aja ya. Nah, kita juga menciptakan adalah sholatnya awal waktu ya, azan, wudhu, sholat, gitu-gitu ya, terus konsisten. Nanti lama-lama insya Allah ngikut. Gitu. Jadi emang perubahan nggak mungkin ini, nggak ada yang instannya, tapi prinsipnya adalah repetisi. Nah, jadi prinsip parenting juga apa? Seperti kita mau milihnya yang seperti mana tadi, seperti itu. Oke, mini habits ya, mini habits. Nanti saya kirim deh videonya. Mini habit itu kalau nggak salah di basic di YouTube saya Basic NLP 3. Ya, cari aja judulnya keluar dari rasa malas. Cara mudah keluar dari rasa malas itu Basic NLP 3. Ada lagi? Mas Rizky juga tadi udah selesai atau ada yang tambahkan lagi? Ya, ada ini ya tadi terkait dengan pola ucap, pola pikir tadi. Ya. Kalau di dalam hadis kan dijelaskan tuh Mas Ari, izin. Ya. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Oke, kalau ya. daging itu baik maka akan baik seluruhnya, dan kalau dia rusak seluruhnya. Itulah dia hati. Iya, kolbu, lebih tepatnya kolbu. Lebih tepatnya ada kolbu. Yeah. Jadi kalau saya ini mau ingin minta pencerahan lagi nih. Yeah. Kalau dikaitkan kan sebenarnya kolbu itu adalah raja. Yeah. Sementara pikiran itu panglima. Yeah. Jadi apakah yang benar itu meluruskan hati kemudian pikirannya jadi betul, jadi pola pikirnya betul, atau gimana ini konsep yang supaya ini tidak ada kontradiktif antara pemahaman ini dengan pemahaman NLP ini. Ya, terima kasih. Sebenarnya yang lebih tepat adalah panglima adalah kalau bahasa kita tuh nurani ya. Nurani itu jujur ya, Mas Razilo ya. Betul, nggak pernah bohong. Ya, kita cari suatu tempat yang sepi, kita bisa muhasabah, bisa merenung untuk diri sendiri kan. Dan kita mulai bertanya. Nah, di situ adalah nurani itu berkata, ya, nurani berkata ya, sejahat-jahatnya pencuri perampok dia nggak mau anaknya perampok kan? Iya betul. Dan dia mau keluar dari sana. Nah, seperti itu ya. Dia akan suatu saat dia akan rasa yang saya lakukan ini tidak benar. Nah, jadi sebenarnya panglima ada di sana. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya. Nah, itu yang yang langsung dengan Tuhan kan. Nah, spiritualnya ada di sana. Seperti itu. Jadi sebenarnya ada di sana. Gitu loh. Oke. Nah, lebih tepatnya itu sebenarnya bukan sub tapi unconscious mind. Unconscious mind. Ya, jadi sebenarnya subconscious mind itu dibagi lagi conscious mind dengan unconscious mind. Nah, itulah yang sebenar-benarnya kita.
Nah, seperti itu. Jadi artinya sebenarnya pola ucap, pola pikir itu digerakkan dari sana ya Mas Ari? Kalau di sana Kita bisa menipu kan? You fake it until you make it. Berpura-pura kamu akan jadi beneran, ya. Nah, jadi kalau kita nurani, kita baik kan, cuma karena lingkungan teman-teman sebenarnya kita akan jadi ngikut kan. Nah, tapi kalau kita pikir-pikir seharusnya kita nggak kumpul sama dia kan. Iya, betul. Tapi udah terlanjur nih, udah enak nih ajak ngobrol ya, udah asik ya gitu loh. Nah, itu jadi kita punya pola pikir, pola perilaku yang baru dengan itu. Tapi kalau tanya nurani, ini nggak bener nih. Nggak iya, kayaknya nggak ini ya. Suatu saat mudah-mudahan masih ada waktu saya bisa keluar dari lingkungan ini. Seperti itu. Ya, itu apa asli gitu. Makanya ada saat merenung, muhasabah. Ini yang tadi pagi nih baru belajar tadi pagi ya. Healing. Kita nanya ke sana. Gitu ya. Tadi pagi baru kita belajar apa namanya the healing question, pertanyaan-pertanyaan yang menyembuhkan baru tadi pagi. Nah, seperti itu. Saya begini ya, bagaimana caranya ya? Posisi saya seperti apa? Nah, seperti itu. Ya, clear Mas. Ya, silakan. Mas mau ada pertanyaan lagi? Itu yang alam bawah sadar kan ada, waktu itu kita pernah bahas mengenai deep sleep sama itu, jadi pola tidur pun mempengaruhi ya kalau misalnya untuk brain waves terus begitu, kalau misalnya dari sisi anak kan, dari sisi orang tuanya juga, karena kan ada alam bawah sadar, alam sadar, alam bawah sadar, terus begitu ada yang deep sleep. Ya. Nah itu bagaimana kita bisa sampai mencapai deep sleep lagi ya Pak? Di mana yang kita tuh di theta apa di beta apa di mana tuh yang? Ya, oke. Secara normal setiap hari pikiran kita mengalami 4 fase secara normal ya. Secara tidak normal bisa 6 fase. Ya. Nah, saat kita kerja keras, saat kita stres, sangat fokus sama pekerjaan, ya, kita ada di beta ya. Ingat beta itu BT ya. Nah, gitu ya. Itu stres. Stres level kita tinggi. Kalau stres yang keluar hormon kortisol, masih ingat? Masih. Stres hormon. Ya, itu membuat kita tidak sehat ya. Darah lebih cepat membeku ya, lebih kental, berpotensi kanker ya, karena lebih kental maka degup jantung jadi lebih berat ya. Berpotensi stroke sama serangan jantung. Makanya kita harus pintar-pintar healing, pintar-pintar mengambil break state ya. Lagi stres itu kita sebentar lah keluar ke toilet atau ngopi sebentar ya. Nah, gitu loh. Jadi maksimum fokus itu secara psikologi fokus paling maksimum terjadi 90 menit. Habis itu enggak. Kerjaan kita kacau, enggak fokus. Kita harus pintar-pintar mengambil break. Harus pintar-pintar ya. Nah, gitu loh. Tapi kita perlu, stres itu perlu. Karena kita ada target pekerjaan kan. Iya. Nggak mau itu fenomena. harus ya gitu ya. Ya. Kalau level di bawah lebih tenang, kita ada di alfa ya. Hormon yang keluarnya sebaliknya, endorfin. Ya. Sekarang banyak kantor, apalagi dengan basis ilmu NLP, dia turunin levelnya. Ya. Ruangannya ditata jadi nyaman ya. Gitu ya. Kreativitas keluar. Ya, apakah ada sedikit musik atau ada kolam apa namanya? Ada akuariumnya gitu ya. Dia lebih tenang. Nah, jadi dia tetap bisa fokus. Tapi kreativitasnya keluar. Jadi alfa itu adalah saat kreativitas kita keluar. Gitu ya. Kita bisa seperti itu. Saat itu yang keluar terbalik hormonnya, hormon endorfin. Hormon bahagia ya. Nah ini kebalik. Hormon endorfin itu darah lebih normal. Secara kesehatan, secara kecantikan dia menghasilkan kolagen. Ya. Kulit kita lebih kenyal kan? Penggumpalan. Ya, iya. Oke.
Kebalikannya kalau tadi kortisol, kolagennya tergerus ya, maka kita bisa tampak wajah kita lebih tua dari usia sesungguhnya, seperti itu ya. Kalau sering stres kan. Nah itu, jadi kortisol dengan endorfin itu bertolak belakang ya, walaupun cuma tipis gitu ya. Nah jadi kalau kita bekerja dengan rasa bahagia, dengan rasa syukur ya, bebannya apa namanya, maka kalau orang belajar kan suka kadang-kadang pakai musik itu untuk ngurangin levelnya kan, atau kita lari pakai musik ya. Misalnya lari lama-lama jadi beban ya, supaya kita lebih enjoy, tetap lari tapi kita dengar musik. Nah itu kan artinya kita menurunkan level otak kan, gelombangnya menjadi alfa, gitu kan, lebih sehat kan. Nah makanya orang banyak gagal langsing ya. Dia lari di treadmill tapi kejebak target gitu ya. Gitu kan, jadi nggak enjoy kan. Ya, Harus kalau gitu. dia Nah, enjoy, ya endorfin yang keluar jadinya kortisol. Makanya gagal terus gitu kan. Tapi kalau dia enjoy, dia nikmatin olahraganya, nah kalau endorfin, proses langsing alamiahnya berlangsung. Gitu ya. Nah, kalau kita lebih dalam lagi saat-saat ngantuk, kita ada di theta ya. Nah, theta itu sudah mulai masuk ke pikiran bawah sadar. Di atas itu adalah pikiran sadar. Nah, pas theta itu afirmasi masuk. Ya, apapun yang ada di sekeliling kita masuk ke pikiran bawah sadar kita, terprogram tanpa bisa dihalangi. Makanya pas kita tidur, hati-hati suara-suara yang ada di sekitar kita. Gitu ya. Jangan lagi tiduran di depan sinetron lagi marah-marah gitu ya. Dan sebagainya, berita-berita yang tidak baik. Nah, itu menjadi masuk ke pikiran bawah sadar kita. Ya, lama-lama kita tertidur di depan TV yang cerita tentang perjalanan ke Italia, ke Venesia, apa ya, masuk. Ya, mungkin 10 tahun deja vu. Nah, bisa ya. Ya, 10 tahun kemudian kita ke sana beneran, rasanya kita pernah tuh. Nah, jadi mungkin kita sudah pernah terprogram. Ada cerita jalan-jalan ke sana, kita sedang ketiduran di depan TV, nah gitu ya. Jadi terprogram di bawah. Pas kita ke sana beneran 10-15 tahun kemudian, rasanya saya pernah ke sini, deja vu ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Salah satu teori deja vu-nya. Teori yang lain adalah memori DNA. Nah, dan yang terakhir adalah deep sleep. Nah, deep sleep itu adalah kita butuh dalam setiap hari itu sampai ke level deep sleep. Tidur tanpa mimpi. Kalau tadi Theta itu tidur dengan mimpi ya. Nah, saat kita tidur tanpa mimpi itu sudah terputus tuh dengan dunia luar. Super fokus sama diri sendiri, tubuh ya. Yang keluar adalah hormon regenerasi sel, HGH, Human Growth Hormone. Nah, kita perlu setiap hari sampai level itu setiap malam, perlu. Makanya lampu harus dimatikan ya, total. Ya, karena dia sensornya ada di belakang retina kita. Ya, begitu gelap, nah dia nanti produksi hormon HGH. Jadi HGH, jadi saat kita ada di level delta tidur pulas itu, secara medis tubuh bisa menyembuhkan diri sendiri, bisa meregenerasi sel sendiri, bisa lebih memudahkan regenerasi sel ya. Jadi nggak usah khawatir ya, banyak orang sembuh gara-gara kita terapi tidur lelap ya, bisa. Kita ada musiknya kalau lihat di YouTube saya ya, Sleeping Beauty, pakai itu aja. Kalau kita tidurnya terganggu. Nah, ya, itu yang normal ya. Ya, kalau yang tidak normal ada di bawahnya adalah hibernasi. Ya, kayak beruang kayak ular ya. Nah, tapi ada beberapa praktisi misalnya pendeta Buddha apa ya, yoga itu banyak yang bisa sampai level hibernasi ya. Jadi detak jantungnya diminimalkan, tentu aja dilatih mendekati 0. Sehingga metabolisme rendah, konsumsi oksigen rendah, konsumsi cairan rendah. Dia bisa bertahan hidup dengan oksigen yang sempit, yang sedikit. Gitu ya. Nah, Kopassus pun dilatih dengan ilmu NLP
mengarah ke hibernasi, ya. Dia bisa mengintai seminggu di lereng tanpa makan, tanpa minum. Dia kurangin metabolismenya. Ngumpet di bawah ranting. Bisa dilatih. Gitu ya. Nah, atau di atas theta disebut dengan gamma. Melampaui rasa takut ya. Iya. Nah, gamma itu mirip seperti ada motivator seperti Bung Tomo, sehingga rakyat Surabaya yang dengan bambu runcing melawan penjajah dengan senjata modern ya, masuk akal kan? Nggak masuk akal kan? Berani ya. Iya. Tapi dengan motivasinya lebih baik hidup berapa daripada ini hidup bangkai gitu ya, berkalang bangkai dan sebagainya atau apa gitu loh. Nah, itu motivasi itu adanya di gamma. Nah, kalau bola tuh banyak motivasi banyak di gamma ya. Selama belum 2 kali 45 menit serang terus ya. Ketinggalan 1-0 serang terus ya. Gitu loh. Udah capek apa lelah udah dilewatin. Seperti itu dilatih juga sampai di gamma. Hormon yang keluar adrenalin ya. Begitu gol, wah. Senangnya dong. Senangnya. Nah, sekarang dengan zaman digital, hormon-hormon itu tidak terjadi semua. Ya, hormon kesenangannya dengan mudah ya, tidak dengan perjuangan panjang ya. Kita jadi juara gampang ya. Tidak dengan persiapan yang panjang. Seperti itu. Jadi sudah zaman berubah dengan zaman digital ini. Jadi pola perilaku juga banyak berubah. Nah, gitu. Nah, itu ada beda lagi. Nah, untungnya ilmu NLP itu dia yang dipelajari cara kerja otak ya, neuroscience. Jadi apapun perubahan zaman dia mengerti. Gitu. Oke, Mbak Dewi. Bisa mencapai deep sleep nggak? Ya tentu saja bisa. Ya, nah, cara mencari, sorry, bisa kalau dengan penutup mata bisa. Yang penting adalah tidak bocor, Mbak Dewi ada di chat ya. Yang penting tidak bocor ke retina kita. Ya, jadi boleh kita pakai penutup mata ya, asal nggak bocor. Kita sendiri yang tahu ya. Seperti itu. Jadi wajib ya kita bangun tidur. Jadi kalau kita mau deep sleep itu kita lewat mimpi dulu. Deep sleep tanpa mimpi, pas membangun kita lewat mimpi lagi ya. Nah, tapi kita nggak tahu kita sampai ke level deep sleep nggak. Kita kan punya teknologi, pakai aja smartwatch atau smart band ya. Dia akan ngerekam denyut nadi kita ya. Nah, nanti dia akan ngerekam, habis itu bisa kita lihat atau di-upload ke Android atau ke iOS. Dia akan ngerekam aktivitas tidur kita semalam, levelnya ada di mana. Nah, ini Bu Susan udah menggunakan ini ya, Bu Susan ya. Nah, seperti itu. Pakai smartwatch. Nah, jadi kalau kita mau lihat ini kita ya sama-sama Mbak Dewi. Jadi kita penting untuk menguasai bermain-main di brainwaves ya. Brainwaves itu kan ilmu dasar banget NLP ya. Bagaimana kita tetap tenang, tetap bahagia. Oh ya, satu lagi. Nah, cara mudah untuk tidur lelap adalah memulai tidur dengan rasa bersyukur ya. Hari ini kita cari yang patut kita syukuri sepanjang hari ini apa. Kan pasti banyak dong. Kita oksigen gratis saja harus kita syukurin dong. Sementara orang beli ya, berapa tabung sehari ya. Udah di atas 100 juta ya. Iya. Nah, gitu lah. Kita bersyukur jantung kita normal, sedangkan orang ada yang dipasangkan akal pacu jantung ya. Gitu dan sebagainya. Nah, kita bersyukur di sana aja. Gitu loh. Kita bersyukur karena kita hidup dalam impian orang lain. Ngapain kita capek-capek memimpikan kehidupan orang lain ya? Kalau orang memimpikan kehidupan kita kan? Iya, pasti. Iya, kita fokus di sana aja. Pasti ada satu bagian cerita kita yang diimpikan orang lain. Pasti. Ya, oh dia sudah punya ini, saya belum, ya dia sudah begini ya, saya belum gitu ya. Nah, itu kita main di situ aja. Maka kita akan bersyukur kan. Kita akan bahagia. Nah, seperti itu. Nah, jadi rahasianya adalah kita masuk menjelang tidur adalah dengan bersyukur. Nah, itu memudahkan kita untuk masuk ke deep sleep. Ya, penting setiap hari ya.
untuk sampai ke level deep sleep karena terjadi regenerasi sel. Kalau enggak, jadi setiap hari kita ibarat mobil setiap hari harus mampir ke bengkel ya. Kalau balap mobil setiap malam harus mampir ke pit stop. Harus ya. Istirahat walaupun sebentar apa-apa. Nah, seperti itu. Nah, deep sleep itu ternyata bukan waktunya tapi berapa kualitasnya. Nah, bisa dilihat pas kita bangun segar ya. Nah, dari situ. Oke. Iya. Ada yang lain? Mbak Sari biasa banyak pertanyaan. Ada lagi silakan. Reframe ada pertanyaan reframe tadi? Udah jelas ya reframe ya. Sangat-sangat dasar sekali dari ilmu NLP reframe. Nah, kita harus ahli merubah-rubah frame pikiran kita, harus ahli ya. Bu Susan udah sampai tujuan? Silakan ada pertanyaan lagi. Nah, itu basic NLP 1, 2, 3, 4 itu kita udah terstruktur ya. Nah, basic NLP 1 itu tentang perubahan pola pikir ya. Nah, NLP 2 tentang perubahan pola ucap, NLP 3 tentang perubahan pola perilaku ya. Mini habit ada di sana. Nah, basic NLP 4 adalah tentang perubahan pola energi. Ya, bersyukur, bahagia ya, rasa cinta apa-apa itu semua bermainnya di perubahan pola energi ya. Kita mengacu dari tabelnya Profesor Hawkins ya, David Hawkins ya, force versus power. Nah, kita bermainnya di situ-situ aja, yang sudah ada dasar ilmiahnya. Gitu. Jadi kita sebenarnya saling berinteraksi sama orang lain ya. Kita bahagia kita menular ke orang lain, kesedihan kita juga menular ke orang lain. Nah, seperti itu. Ya betul, tabel kesadaran Mbak Dewi. Ya. Level of conscious ya, tabel kesadaran. Nah, jadi Profesor Hawkins itu fenomenal ya, monumental. Jadi yang tadinya emosi yang kualitatif dia bisa kuantitatifkan, gitu ya. Dan terhubung menjadi energi. Nah, energi itu adalah skalanya pangkat 10 atau dalam ilmiahnya logaritma pangkat 10. Jadi naik satu level itu dia naik 10 kali lipat. Naik 10 kali lipat. Naik satu level. Jadi naik sendiri pun udah luar biasa. Nah, pokoknya kalau kita Google nanti saya tulis ya, lihat tabel force vs power. Jadi di Google aja ya. Ini dari Profesor David Hawkins. Nah, jadi kita bisa, itu membedakan NLP dengan QNLP. Jadi QNLP kita bermain di energi. Nah, seperti itu. Jadi bisa. Jadi energi pun bisa merubah kita. Ya, jadi kita merubah kita dari rasa bahagia, rasa bersyukur, nanti seluruh tubuhnya berubah, pikiran kita berubah. Nah, jadi punya 4 pintu masuk. Jadi tidak didominasi oleh perilaku, tidak didominasi oleh pikiran, tidak didominasi oleh ucapan. Semua pintu masuknya bisa merubah kita. Nah, tadi di awal pertemuan kita ngebahas bahwa kita bisa merubah kita dengan perilaku, kebiasaan baru.
ya, walaupun kita tidak suka. Ya, jadi kita merubah diri kita dengan kebiasaan baru ya. Lakukannya habituasi, mini habit. Silakan, masih ada yang ditanyakan? Ini iPhone Mbak Nana ya? Atau Mbak Rina? Mas Razilo, ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Cukup, oke. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu pada sesi lebih lanjut. Iya, di sini sih Ya, nanti kita minta cuma tanya di jawab aja. Karena kita japri materi aja, kan karena udah saya ada. di Instagram saya coba-coba belum bisa tuh. Saya nanti di japri aja Mas Ari. Oh, oke. Jadi kalau nanti pas lagi kelas berikutnya. Ya, setiap hari Sabtu ini ada ya. Ya, siap. Oke, Mbak Dewi nanya nih, energi cara mengukurnya bagaimana ya? Jadi boleh pakai ion meter ya. Saya tulis di apa namanya, di chat ya. Ion meter itu ada yang murah, rata-rata sih jutaan ya. Jadi kalau kita energi positif itu tubuh kita ada ion negatif. Ya, ion meter itu adalah mendeteksi berapa banyak kerapatan ion negatif kita, arti energi positif kita. Nah, seperti itu. Nah, tapi kan kita semua di sini kan rata-rata nggak punya ion meter, ngapain juga investasi ke sana kan. Nah, makanya saya menggunakan timbangan. Ya, timbangan nggak akurat, tapi paling tidak kita merasakan kenaikan energi kita naik atau turun ya. Kalau kita lagi kesel, lagi marah ya, lagi kecewa, pas kita tekan timbangan ini apa namanya, kekuatannya kecil ya. Begitu kita bagus, kekuatannya naik dan sebagainya. Nah, paling cara sederhana kita menggunakan timbangan jarum ya, bukan timbangan digital. Nah, tapi kalau mau akurat berapa tingkat energi kita menggunakan ion meter. Tapi itu masih terpapar energi sekitar kita. Nah, Profesor David Hawkins itu skala laboratorium. Dia bisa mengisolasi sehingga tidak ada energi lain yang keluar yang mempengaruhi diri objek yang sedang diteliti. Nah, kira-kira seperti itu. Kayak kita penelitian kan harus bebas dari kontaminasi ya dan sebagainya. Oh, kalau ini nggak bisa, apa namanya, nggak akan bisa sama dengan tabel David Hawkins, karena tabel David Hawkins itu skala laboratorium, Mbak Dewi, ya, dihubungkan seperti ini. Nah, yang kita bisakan adalah mengacu, justru kebalik, mengacu ya, kalau saya lagi bahagia berarti level energi kita ada angkanya di sini, ya, karena kita tidak punya alat untuk mengukurnya. Gitu aja Mbak Dewi. Ya, kita rasanya ada di mana? Ya, jadi level kesadaran kita berbeda ya. Kalau kita lagi cinta, levelnya berbeda dengan kita lagi tenang, damai. Berbeda dengan acceptance. Berbeda lagi bersyukur. Berbeda lagi enlightenment atau pencerahan. Nah, pintu masuk, ya diri sendiri yang tahu. Diri sendiri yang tahu. Ya, pintu masuk adalah acceptance. Saya tulis di chat. Ya, acceptance itu adalah pintu masuk pindah dari energi rendah force ke energi positif power. Force pindah ke naik ke power ya. Nah, gitu loh. Misalnya kita lagi levelnya kesedihan ya, atau kita lagi marah ya, atau lagi takut lah, fear. Atau lagi sedih ya, apa-apa. Itu kan adanya di force ya, energi rendah. Nah, pertama-tama kita harus mengenali dulu bahwa kita sedang dalam kondisi begitu. Ya, harus kenal dulu, harus sadar diri dulu. Muhasabah ya. Nah, habis itu kita terima ada apanya. Ya, saya ikhlas menerima bahwa saya memang sedang sedih. Mau diapain lagi? Nah, gitu kan ya. Oke. Nah, begitu kita menerima kondisi saya sekarang ini, kita naik levelnya ke acceptance.
kita sudah tenang ya, kita mengikhlaskan kondisinya sudah begini ya. Saya sudah sabar, apa-apa tidak ada yang bisa saya lakukan. Nah, seperti itu acceptance. Nah, tapi habis itu kita boleh naik ya dengan rasa cinta ya, masih ada yang mendukung saya ya, istri tercinta, suami tercinta, anak tercinta ya, atau kita mencintai mereka maka kita naik ke level love. Ya, atau kita dengan syukur maka kita naik. Nah, seperti itu. Oke, nah, melampaui ini maksudnya apa ya? Oh bisa, melampaui untuk naik level bisa. Nah, jadi nggak harus kita naiknya satu-satu ya. Paling rendah itu malu ya. Jadi paling rendah itu malu. Malu itu mendekati ke bunuh diri. Jadi malu itu paling bahaya di tabel force sama power ya. Takut masih nggak apa-apa ya. Malu itu kecenderungan untuk bunuh diri, depresi karena dibully, karena apa-apa, dia cenderung untuk bunuh diri udah sampai level malu. Nah gitu ya, nanti di atasnya ada takut, fear, ada apa-apa gitu. Itu boleh langsung, nanti kalau ada konselor atau ada hipnoterapis atau ada terapis, ada psikolog yang bisa menggugah kesadaran dia dan bisa menerima. Nah saat bisa menerima itu adalah naik level energi ke acceptance. Ikhlas menerima kondisi saya saat ini. Nah gitu ya. Nah, itu levelnya di acceptance. Jadi acceptance itu adalah pintu masuk, pintu berpindah dari force ke power. Pintu masuk terbaik adalah acceptance. Ya. Bisa langsung, tapi seakan-akan kita menafikan negatif. Bisa langsung, tapi lebih baik mampir dulu ke acceptance. Nah, kalau langsung kadang-kadang menjadi disebut dengan toxic positivity. Racun positif ya. Nah, toxic positivity itu adalah kesalahan umum motivator yang tidak belajar NLP, ya. Kesalahan motivator yang tidak belajar NLP, ya. Oh, itu bagus, atau mudah kok, nanti juga lewat ya. Nah, seperti itu. Itu toxic positivity. Enggak, kita harus tahu permasalahannya apa, lalu keluar dari ini bagaimana, solusi seperti apa. Nah, jadi toxic positivity itu seperti mirip kalau apa namanya, maaf ya, ketiak kita kurang baunya kurang enak ya. Harusnya kan kita apa namanya, menyadari lalu kita mandi sabunan ya, sampai bersih baru pakai deodoran. Nah, toxic positivity enggak ya. Saya orangnya positif. Saya bersyukur, pede. Nah, itu negatifnya diabaikan seakan-akan kita dengan bau badan itu langsung kita pakai Rexona. Gitu ya. Oke, Bu Susan. Ya, terima kasih Bu Susan, bagus ya. Kita harus level acceptance. Udah takdir ya, udah kejadian ya. Nggak bisa, itu udah haknya Tuhan. Gitu ya, dan sebagainya. Kita harus menerima, acceptance. Jadi nggak bisa tuh ya, leader kita atau orang tua, oh itu gampang kok, mudah. Bapak juga dulu pernah begitu, mudah ya. Lurus terus aja. Enggak, negatifnya apa ya. Kalau dalam bisnis juga kan ada analisa SWOT kan. Analisa SWOT kan diajarin kelemahannya apa, weakness-nya apa kan. Ancamannya apa ya, threat-nya. Gitu. Nggak bisa langsung kita punya kekuatan apa, hajar bleh, nggak bisa. Gitu. Ya, menyadari kemudian menerima, harus disadari dulu. Ya, harus disadari bahwa saya sedang sedih karena ini. Saya terima. Udah kejadian, nah gitu kan. Jadi harus ada level kesadaran dulu kita ini apa gitu lah. Pas kita analisa SWOT kan kita punya kelemahan apa sih? Kenapa kita kenapa kita kalah terus ya? Nah, kenapa kita minus terus, kenapa rugi terus ya? Apa yang salah dengan kita? Nah, itu analisa SWOT dari sisi kelemahan, sisi negatifnya harus ya, harus. Nah, jadi semua bermula dari negatif kita, bermula dari kesalahan kita. Nah, motivator bukan konselor ya. Waktunya cuma sebentar ya, dan dia memotivasi ratusan atau ribuan orang. Yang dilakukan ada
hajar bleh. Positif, positif, positif. Makanya kebanyakan orang justru disebut dengan toxic positivity. Toxic positivity itu baru muncul sekitar 5 tahunan terakhir ya, 5-7 tahun, bahkan ada yang bilang 3 tahun. Dulu nggak dikenal, tapi NLP sudah kenal, cuman belum tahu namanya apa. Ya, hati-hati dengan positive vibes only ya. Apa namanya, hanya vibrasi-vibrasi yang positif aja. Enggak, itu kan kita sering dengar seperti itu kan? Enggak, kita belajar kalau ketemu negatif seperti apa, merubahnya seperti apa, lalu kita tingkatkan seperti apa. Tingkatannya juga nggak bisa langsung loncatan tinggi ya, pelan-pelan. Dan itu dilatih, gitu. Nah, jadi sering-seringlah memahami, mengulang-ulang atau baca literatur tentang apa namanya force sama power. Gitu. Itu udah jadi rujukan kok di mana-mana ya. Jadi itu bukan sesuatu yang mistis lagi, itu udah ilmiah. Gitu. Silakan ada yang lain. Sesuai tahapan, sesuai yang bisa kita lakukan saat itu, situasi dan kondisi Mbak Dewi. Ya, atau ada yang bisa membantu kita seperti apa gitu ya. Nah, kita bisa naik ke atas, ke acceptance ya. Bisa kalau kondisi tenang mungkin kita bisa masuk ke kedamaian ya, ke peace ya. Kalau kondisi memungkinkan, kita menenangkan diri, tarik napas, hela napas ya. Kita bayangkan ada di tempat yang membuat kita damai di pegunungan atau di pantai, nah gitu loh. Kalau kondisi memungkinkan ya. Kalau tidak memungkinkan tempat rumah kita ramai ya, sempit, nah, anak-anak lari kemana, kita nggak bisa melakukan itu. Kita cari ya, apa dengan cinta, keluarga kita, dengan joy ya, dengan senang gitu ya. Atau dengan enlightenment yang paling tinggi, pencerahan. Ya. Enlightenment itu ada bersyukur, termasuk kita berdoa, beribadah tuh ada di enlightenment. Ya, enlightenment itu udah energi dari Tuhan ada bermain di sana ya. Energi transendental yang baru dipelajari 2 minggu yang lalu di kelas saya, energi transendental. Ya, itu ada di enlightenment. Nah, jadi energi transendental itu sebagian sudah dibuktikan secara ilmiah, sebagian belum. Tapi bertahap dengan berjalan waktu puluhan atau ratusan tahun kemudian dia mulai terkuak. Nah, seperti itu. Energi transendental. Ini baru 2 minggu yang lalu kita belajar ini. Sebagian banyak di kitab suci ya, seperti apa namanya, Nabi Ibrahim tidak panas ya, tidak hangus karena api, gitulah. Nabi Musa bisa membelah apa namanya lautan, itu energi transendental, seperti itu. Lagi kita sudah lewat waktu, tapi silakan kalau mau ada 1-2 pertanyaan. Ini nanti kita ada nanti saya rekam ini, nanti sebagian saya upload di YouTube ya, tapi tidak publik ya. Nanti saya kasih ininya yang ada di sini. Nanti sebagian jawabannya, link-linknya saya tulis di komen ya, ada di komen di YouTube itu, seperti itu. Sebelum kita tutup, kalau berkenan ya, bisa dibuka apa namanya kameranya, kita ada sesi foto. Yang berkenan aja, kalau enggak apa-apa ya. Kita akan foto 3 kali ya. 1, 2, 3. Yang pertama. Oke, yang kedua ya. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir 1, 2, 3 ya. Oke, terima kasih semuanya. Ini saya lihat nanti setelah saya YouTube nanti saya kirim satu persatu. Ini iPhone-nya maaf ya, Mbak Nana atau Mbak Rina nih ya. Biasa saya pakai iPhone. Nanti nggak dapat. Gitu ya, sama-sama Bu Susan ya. Oke, terima kasih semuanya.
Insya Allah bermanfaat. Nanti kalau ada, ini saya kebetulan ada waktu, jadi saya memberikan kesempatan untuk tanya jawab. Nah, insya Allah nanti kalau ada seminggu atau 2 minggu ke depan ya, saya akan melakukan sesi yang sama ya. Silakan persiapan pertanyaan aja ya. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada Terima kasih, kesalahan. Ustaz Ya, Ari. mari. Silakan kalau mau live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, izin saya tutup ya.